Pada Senin, 20 Oktober 2024 sore, warga kota Solo, khususnya di Mojosongo, dihebohkan dengan fenomena hujan es yang terjadi selama 10 menit. Menanggapi hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Ahmad Yani Semarang menyebutkan, fenomena itu merupakan hal yang lumrah terjadi saat musim pancaroba. Prakirawan cuaca BMKG Ahmad Yani Semarang, Winda Ratri menyebutkan, fenomena hujan es biasanya terjadi saat musim peralihan atau pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan. Winda menjelaskan, fenomena hujan es sendiri ditandai dengan hujan air pada umumnya, namun disertai dengan butiran-butiran es. Hal ini terjadi karena adanya awan cumulonimbus yang tumbuh cukup tinggi sampai ke lapisan freezing level atau mencapai suhu 0 derajat. Sehingga massa atau uap air yang terdorong ke atas dari udara naik. Karena cukup kuat letak labilitasnya yang juga kuat yang dipengaruhi oleh udara yang cukup kuat dan naik sampai ke lapisan freezing level. Lebih lanjut, Winda mengatakan fenomena hujan es juga berpotensi di wilayah Jawa Tengah lainnya. Salah satunya kota Semarang, mengingat seluruh wilayah Jawa Tengah belum memasuki musim penghujan. Meski begitu, fenomena hujan es hanya terjadi di wilayah tertentu saja, tidak di seluruh kota Solo. Jadi fenomena hujan es sendiri merupakan fenomena yang memang lumrah terjadi ya, memang kadang-kadang bisa terjadi terutama di musim peralihan. Ini kan kita sedang di masa peralihan ya, dari musim kemarau ke musim penghujan seperti itu. Jadi hujan es sendiri ini ditandai dengan hujan yang turun yang biasanya air ini dapat disertai dengan butiran-butiran es. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tentunya ini terjadi karena adanya awan cumulonimbus yang tumbuh cukup tinggi sampai di lapisan freezing level. Lapisan freezing level yaitu lapisan di mana suhunya itu 0 derajat. Jadi massa atau uap air yang terdorong ke atas dari udara naik seperti itu ya, atau kita sebut updraft, itu naik karena cukup kuat, di mana labilitasnya juga kuat, pasti dipengaruhi labilitas udaranya cukup kuat, naik sampai ke lapisan freezing level. Jadi nanti masuk udara atau airnya berkondensasi dan kemudian bisa terbentuk menjadi air. Awan cumulonimbus itu sendiri sebenarnya juga yang cukup tinggi ya, yang bisa tumbuh cukup tinggi, menjulang cukup tinggi sampai freezing level, itu terdapat 3 partikel, ada air super dingin, dan juga ada es sendiri. Nah, ketika awan itu sudah cukup jenuh, tidak bisa lagi menampung air yang ada seperti itu nanti akan turun menjadi hujan. Nah, ketika partikel es ini ikut turun, ketika sampai daratan dia belum sepenuhnya cair, makalah bisa terjadi hujan es. Hafifah Nur Kasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.